Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Senang sekali kita boleh kembali bersama untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Marilah jemaat sekalian, sebelum kita memasuki ibadah, bolehlah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk boleh datang menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh melayakkan kita untuk boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Mari jemaat sekalian kita persiapkan hati kita untuk boleh kita memasuki waktu teduh sejenak. Ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh punya waktu untuk datang memuji menyembah Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Bahkan ketika kami melihat satu minggu yang sudah kami lalui, kami pun bisa melihat anugerah Tuhan itu nyata. Mungkin ada banyak pergumulan yang kami alami. Mungkin ada banyak masalah yang kami hadapi. Bahkan ada banyak berita yang mungkin menyedihkan, bahkan mendukakan hati kami. Tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi ampuni kami Tuhan, kalau di dalam satu minggu ini, mungkin ketika hidup kami terasa begitu berat, mungkin kami mempertanyakan rencana Tuhan, bahkan mungkin kami marah. Ampuni kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melihat Engkau adalah Tuhan, pemilik hidup kami, penebus kami, dan kami yakin tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami yakin Engkau adalah Tuhan yang mau selalu dekat dengan kami. Biarlah kami juga mau selalu dekat dengan Engkau. Biarlah di dalam ibadah ini kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau belajar dari bagian firman Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah pada kesempatan kali ini sekali lagi kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 23. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Keselamatan yang kita terima bukanlah keselamatan yang percuma dan sia-sia, tetapi keselamatan yang kita terima dijamin sepenuhnya oleh Kristus. Mari jemaat sekalian, kita tinggikan Dia, kita megahkan Dia, kita pujikan jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Aku mau taat sepenuhnya, mau taat sepenuhnya,
suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Sekali lagi, kami masyurkan, kami puji. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku selamanya. Selamanya. Tentang Yesusku selamanya. Sungguh biarlah hanya nama Yesus saja yang boleh kita sembah, boleh kita masyurkan dan kita puji dalam sepanjang hidup kita. Marilah jemaat sekalian, sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, mari kita boleh bangkit bagi Kristus, kita boleh megahkan Dia. Sekali lagi kita pujikan, Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, ku kan bangkit, ku kan bangkit,
nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi, dialah Raja, dialah Raja. Sebagai umat yang telah ditebus dan yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, benarkah hidup kita terus boleh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh terus rindu untuk datang dan hadir lebih dekat lagi ke hadirat Tuhan? Marilah jemaat sekalian, sebelum kita akan masuki firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita, seperti sungai yang rindu aliran air. Demikianlah hati kita boleh rindu untuk terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Yesus kau berarti bagiku. Yesus, Yesus kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Yesus, Yesus kau segalanya bagiku.
Sekali lagi, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami kembali boleh beribadah dan menikmati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Kami tidak sempurna, biarlah dengan pertolongan Tuhan, Tuhan menolong setiap kami, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan jemaat-Mu yang mendengarkan, biarlah Tuhan beri kami konsentrasi, hati yang sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan, dan bukan hanya menerima tetapi menyimpan di dalam hati kami dan kemudian boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kembali saya boleh berada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat, khususnya jemaat GKI Lyon Bukit Palma. Dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia itu diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan ketika Tuhan menciptakan ciptaan yang lain, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan segambar dan secitra dengan Allah. Dan manusia juga adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi dan juga memiliki satu kesadaran bahwa ada kehidupan setelah kematian. Hanya manusia yang menyadari hal itu. Baik ada yang berpikir bahwa arti kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan satu dunia yang berbeda dari dunia yang fana sekarang. Satu dunia yang kekal, yang membuat manusia berpindah dari dunia yang fana menuju kepada dunia yang kekal. Tetapi ada juga yang memahami bahwa di dalam kehidupan setelah kematian ada yang namanya surga dan neraka. Tetapi apapun pemikiran manusia tentang kehidupan setelah kematian, bertahun-tahun, ya setiap masa dalam kehidupan manusia itu, manusia berusaha untuk menyiapkan diri, untuk memasuki, untuk menghadapi kehidupan selanjutnya setelah kematian. Berbagai cara dilakukan manusia untuk mempersiapkan diri. Salah satu contoh seperti di Mesir ketika Raja Firaun mempersiapkan dirinya untuk kematian nanti, ketika dia meninggal dia sudah menyiapkan, ya, memerintahkan agar tubuhnya itu diawetkan, dibuat mumi, ya. Mungkin kita ada yang tahu gambar mumi, ya. Setelah itu mumi atau tubuh dari Raja Firaun yang diawetkan itu dimasukkan ke dalam piramida, di mana di dalamnya itu ada begitu banyak barang yang ditaruh di sana untuk menjadi bekal bagi arwah Raja Firaun itu ketika dia percaya dia akan menuju ke kehidupan selanjutnya. Kemudian katanya di sana juga ada sebuah perahu kecil yang nanti akan dipakai oleh Raja Firaun, rohnya itu atau arwahnya itu mendayung perahu itu menuju kehidupan selanjutnya. Kemudian juga kalau kita belajar lihat di kehidupan orang-orang Tiongkok, ya, Kaisar Tiongkok yang pertama itu juga di dalam kehidupannya sebelum dia meninggal dia sudah menyiapkan satu pemakaman yang sangat besar untuk dirinya, dan di pemakaman itu diisi oleh banyak patung terakota yang isinya adalah begitu banyak tentara,
pasukan berkuda, ya lengkap dengan kereta kuda, ya patung kudanya, dengan satu harapan bahwa itu akan melindungi dia nanti di kehidupan selanjutnya. Kaisar Tiongkok pada waktu itu memang sering berperang, ya mempunyai banyak musuh, dan ada kekhawatiran kalau nanti di dunia selanjutnya mungkin ada musuh yang akan menyerang, karena itu dia menyiapkan tentara dan pasukan kuda, kereta kuda untuk melindunginya di kehidupan selanjutnya. Saya juga pernah membaca kisah tentang kehidupan para biksu, ya di Jepang. Ada satu kuil yang biksunya itu disebut terkenal sebagai biksu maraton, karena para biksu ini melakukan satu ritual, melakukan perjalanan yang cukup panjang, ya berjalan, kemudian nanti perjalanan itu dilakukan bertahun-tahun lamanya, sekitar 7 tahun, dan sampai kemudian akhirnya mereka kembali ke kuilnya. Setelah mereka menjalani perjalanan 7 tahun, waktu itu mereka hanya menggunakan sandal jerami, dan dalam 7 tahun itu mereka menghabiskan kira-kira 20 sandal jerami. Setelah 7 tahun dan mereka bisa menjalani perjalanan itu, kemudian ditambah jaraknya. Mereka melanjutkan perjalanan itu kembali dengan lebih jauh lagi. Dan kalau mereka berhasil, maka mereka melakukan ritual selanjutnya. Mereka akan duduk beberapa hari di depan sebuah api unggun, dan mereka harus dijaga jangan sampai tertidur. Jadi kalau mereka sudah sampai ritual di depan api unggun, mereka harus duduk tanpa tertidur, dan ada orang yang duduk di belakangnya. Kalau kemudian biksu itu hampir tertidur, orang itu harus menusuk punggungnya agar biksu itu kembali terbangun. Dan yang luar biasanya adalah dalam perjalanan itu mereka hanya membawa bekal nasi, miso itu seperti tauco-nya orang Jepang, dan mereka kemudian membawa tali. Apa maksudnya membawa tali? Artinya kalau mereka tidak berhasil melakukan ritual itu, maka mereka menyiapkan diri untuk gantung diri. Tetapi kalau mereka berhasil, mereka yakin mereka akan sampai pada kehidupan yang damai. Satu kehidupan yang damai di dalam kekekalan, kedamaian, yaitu surganya, istilah surganya buat para biksu di sana. Satu tempat yang damai, kehidupan yang damai. Tetapi saudara-saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa manusia tidak, apapun yang mereka lakukan dengan cara yang begitu rumit, dengan cara yang begitu sulit, tidak ada satu manusia pun yang dapat menyiapkan sendiri kehidupannya setelah kematian dengan begitu baik. Manusia juga tidak akan bisa sampai kepada kekekalan, keselamatan di kehidupan berikutnya dengan kekuatannya sendiri. Ya, kita percaya ada surga, ada neraka, dan setiap orang pasti rindu untuk bisa masuk surga. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa sampai ke surga dengan kekuatannya sendiri. Karena untuk bisa sampai ke surga harus setiap orang harus hidup benar-benar kudus, tidak boleh ada satu dosa pun yang ada di dalam kehidupan kita. Dan sebagai manusia kita tahu bahwa itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karena itu tidak ada satu manusia pun yang bisa sampai ke surga setelah kematian nanti, atau mempersiapkan kehidupan di kehidupan selanjutnya setelah meninggal dengan sangat baik. Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Dan Bapa kita yang di surga, karena kasih-Nya kepada kita, maka Dia mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi juru selamat kita. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita kembali membaca dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Satu bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi buat kita. Bahkan mungkin tanpa membuka Alkitab, kita sudah bisa mengucapkannya dengan hafal, ya, karena itu sudah berulang-ulang kita dengarkan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saya mengajak kita kembali membacanya untuk kita kembali merenungkan dan memaknai ayat ini di dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kenapa saya mengajak kita membacanya sekali lagi? Melalui ayat yang kita baca dari Yohanes 3 ayat 16 ini, kita kembali diingatkan bahwa Bapa yang di sorga mengutus putra tunggalnya, mengaruniakan anak yang tunggal untuk menjadi juru selamat kita. Dan Dia mengutus putranya yang tunggal hanya dengan satu alasan, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Manusia yang berdosa
yang Bapa kita di sorga tahu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu Bapa kita yang di sorga mengutus Tuhan Yesus, Putra tunggalnya, anaknya yang tunggal itu untuk turun ke dalam dunia. Tuhan kita yang tidak berdosa untuk menebus dosa manusia. Dan karena Kristus begitu mengasihi Bapanya dan mengasihi kita umat yang berdosa ini, maka dengan taat dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia, membatasi dirinya dan kemudian menjadi manusia melayani orang-orang yang berdosa di dalam dunia ini. Ketika Tuhan Yesus masuk di dalam pelayanan di dunia ini, Tuhan Yesus menyebarkan kasih, menyatakan kasih yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa, orang-orang yang bahkan disingkirkan oleh banyak orang, para pemungut cukai, wanita tunasusila, kemudian orang-orang kusta yang orang-orang tidak mau mendekatinya. Tuhan Yesus menghampiri, memulihkan hidup mereka, bukan hanya jasmaninya tetapi juga kehidupan mereka secara rohani. Orang-orang yang buta, orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang lumpuh, semua Tuhan tolong dengan mujizatnya. Dan firman Tuhan yang Tuhan beritakan sungguh memberkati banyak orang. Melalui pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia, kita bisa belajar bahwa Tuhan melakukan itu dengan kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang memulihkan banyak orang. Dan puncak dari kasih Tuhan adalah ketika dia naik ke surga, dia naik ke kayu salib, kemudian Tuhan Yesus disalibkan, kemudian dia bangkit dan dia menyelamatkan kita. Dan ketika dia naik ke surga, amanat agung yang Tuhan berikan kepada para murid-Nya dan kepada kita semua ialah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, marilah kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus ini. Sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus, sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kasih Tuhan yang sempurna, mari kita bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan marilah kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, bahwa ketika kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, kita baca di dalam Alkitab, semua yang Tuhan lakukan adalah hanya dengan satu alasan, karena dia begitu mengasihi setiap umat manusia di dalam dunia ini. Dan marilah kita juga belajar untuk memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus, memiliki kasih yang dari Tuhan itu, kasih yang memulihkan hidup kita, dan kasih yang menginspirasi kita untuk melakukan hal yang sama. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan sudah tebus dengan hidupnya, yang Tuhan sudah pulihkan, dan Tuhan yang sudah memberi kita jaminan keselamatan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar untuk memiliki hati seperti Kristus. Yang pertama, mari kita belajar, marilah memiliki hati seperti Kristus. Artinya memiliki cinta kasih seperti Tuhan Yesus. Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu, melayani Tuhan, melayani umat manusia, marilah kita memiliki hati seperti Kristus. Karena bahkan kita diingatkan seperti di dalam 1 Korintus 13 ayatnya ketiga. Di sana dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus melayani dunia ini, ketika dia turun ke dalam dunia ini, ketika dia menggembalakan banyak orang di dalam dunia ini, ketika kemudian dia naik ke atas kayu salib sebagai wujud dari kasih-Nya yang sempurna, pengorbanannya yang sempurna bagi umat manusia, kita belajar itu dengan hanya satu alasan, karena Tuhan mengasihi umat manusia. Dan hari ini marilah kita belajar, milikilah kasih Kristus itu, karena itu yang harus kita miliki. Banyak orang yang sibuk melayani, ya bahkan semangat menginjili, tetapi ketika hatinya tidak memiliki kasih, maka seperti yang baru saja saya bacakan tentang makna kasih dari 1 Korintus 13 ini, bahkan ketika kita memberikan hidup kita, nyawa kita, tubuh kita, tanpa kasih tidak ada gunanya. Oleh karena itu marilah kita belajar untuk memiliki kasih Kristus itu. Marilah kita berdoa, minta Tuhan memberikan kasih itu di dalam hati kita. Minta Tuhan menolong agar ketika kita sudah ditebus, kemudian kita mendapatkan anugerah keselamatan itu, maka biarlah Tuhan juga memberikan kasih di dalam hati kita ketika melihat banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum mendengar kabar keselamatan itu. Marilah kita belajar dan marilah kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan agar melalui hidup kita,
yang memiliki kasih Tuhan itu, yang meluap-luap dalam hati kita, kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus, untuk membawa banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus. Yang berikutnya mari kita belajar, ada banyak cara untuk menyatakan kasih Kristus. Saudara-saudara, ada banyak orang yang memang punya kesempatan, punya kemampuan ya untuk berbicara, berbicara tentang kasih, berbicara tentang Injil Kristus kepada banyak orang. Ada orang yang bahkan bisa melayani, pergi dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain berkunjung, ada yang berkunjung mungkin ke penjara, ada orang yang dengan mudah datang besuk ke rumah orang-orang dan berbicara tentang kasih, berbicara tentang Injil Kristus kepada banyak orang. Kesempatan itu dia miliki, kemampuan dia buat berbicara juga dia miliki. Tetapi ada juga orang yang tidak punya kemampuan untuk berbicara, bahkan mungkin dia punya kemampuan tapi juga ada orang yang tidak berani, ya, tidak punya keberanian untuk berbicara tentang kasih dan Injil Kristus. Ada orang yang juga karena kesibukannya tidak punya kesempatan itu. Tetapi hari ini saya juga mengajak kita melihat bahwa Tuhan itu membuka banyak cara untuk kita bisa menyatakan tentang Kristus, tentang kasih-Nya, tentang keselamatan yang hanya bisa kita dapatkan melalui Tuhan Yesus. Melalui banyak cara. Yang penting hati kita mau untuk dipakai Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak cara yang bisa kita lakukan selain kita menyampaikan, berbicara langsung, bertemu dengan banyak orang, atau mungkin kalau para hamba Tuhan diberi kesempatan untuk berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang mungkin tidak punya kesempatan atau keberanian seperti itu, tetapi Tuhan memberikan cara yang lain. Saya ketika melayani di Jawa Barat, saya berapa kali berkunjung ke sebuah rumah makan. Rumah makan ini makanannya enak ya, dibuat dengan sangat baik, dengan enak, tempatnya juga dibuat cukup nyaman, kemudian pegawai-pegawainya, para pelayannya itu sangat ramah. Tetapi yang menarik, yang istimewa dari rumah makan ini adalah karena di rumah makan ini, dari awal dia buka sampai dia mau tutup, diputarkan lagu rohani. Ya, bukan hanya sekedar instrumen, tetapi lagu-lagu rohani yang kita bisa dengar kata-katanya. Dan banyak orang yang datang ke sana itu diberkati. Ya, mungkin pemilik restoran ini tidak punya keberanian, tidak punya kemampuan atau tidak punya kesempatan untuk menginjili orang secara langsung. Tetapi melalui rumah makan yang dia buka dan kemudian dibuat dengan sangat baik, dipersiapkan dengan baik makanannya, pelayan yang ramah, sudah bikin orang senang, kemudian diputarkan lagu rohani. Orang yang datang bisa dengar lagu ini, bisa mendengar kata-kata pujian tentang Tuhan Yesus. Dan bahkan ketika berapa kali saya ke sana, waktu itu ada kesempatan bicara kenalan dengan seseorang, orang ini bilang, saya ini bukan orang Kristen, tapi saya senang ke rumah makan ini. Ya memang makanannya enak, pegawainya juga ramah, tetapi lagunya orang Kristen itu bagus-bagus ya. Dia katakan senang dengernya. Ya bahkan suatu hari ketika dia ada satu masalah pribadi, kemudian dia datang ke rumah makan ini untuk makan, hatinya tuh jadi tenang, jadi adem. Terus dia dengarkan dan dia bilang, Tuhannya orang Kristen ini luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ketika membayangkan kembali rumah makan ini, saya melihat ini loh kesempatan yang Tuhan berikan. Saya percaya pemilik rumah makan ini sangat mencintai Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh sehingga dia memakai kesempatan rumah makannya ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ya tentu dengan dia mempersiapkan makanannya baik, pegawainya baik. Kalau walaupun disetelkan lagu rohani, kalau makanannya tidak enak, kemudian pegawainya galak-galak, pasti sudah bikin orang hatinya hatinya tidak damai gitu ya. Tetapi ketika dia mempersiapkan semuanya baik, makanan, pegawainya, rumah makannya bersih, kemudian dia memutarkan lagu rohani. Disitulah kesempatan Tuhan menjamah hati setiap orang yang hadir di sana dengan puji-pujian yang mereka dengarkan. Saya juga pernah mendengar satu pengalaman seorang hamba Tuhan ketika dia mengunjungi salah seorang sahabatnya di New Zealand. Waktu itu sahabatnya adalah seorang yang membuka satu restoran bebek panggang. Dan ketika dia berkunjung, waktu itu sore hari, dia disuguhi bebek panggang, kemudian ketika dia makan, dia bilang, wah bebek panggangmu ini enak sekali, dia katakan begitu. Lalu sahabatnya ngomong, wah ini mah kurang enak ya, karena kan kamu makan sudah sore, saya panggangnya sudah dari pagi, ini sudah menjelang sore tidak terlalu enak. Kalau kamu mau yang benar-benar enak, datang lagi ya, besok pagi-pagi, dia sebutkan 1 jam, kemudian dia bilang, itu masanya, bebek ini baru dipanggang masih hangat, itu masa yang paling enak ya. Kemudian benar besoknya hamba Tuhan ini datang, kemudian diajak ke dapur.
ketika diajak ke dapur benar dia lihat itu bebek-bebek panggang yang baru matang ya, yang masih mengepul mengkilap itu bergelantungan digantung dan baunya harum sekali. Belum dimakan aja rasanya sudah membayangkan sangat enak. Tapi hamba Tuhan ini katakan yang paling berkesan dari dia bukan bebek panggangnya. Ketika dia masuk ke ini dan ke dapurnya dan siap ya, rumah makan ini sebentar lagi akan buka dan siap menerima pengunjung, maka pemilik rumah makan ini kemudian mengumpulkan para pegawainya di dapur itu dan mengajaknya berdoa. Saudara-saudara, pemilik ini mengajaknya berdoa, mendoakan agar para pengunjung yang makan di rumah makannya, makan bebek panggangnya akan menjadi orang yang melalui makanan itu menjadi orang yang sehat, orang yang juga berbahagia. Dan kalau mereka belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini yang paling membuat saya berkesan hal seperti ini. Ya ketika ditanya temannya ini mengatakan dia tidak punya waktu ya untuk mungkin melakukan pelayanan karena dari pagi sampai sore tidak ada liburnya, dia harus bekerja ya di rumah makannya ini. Tapi dia punya kerinduan agar melalui doanya ini dia mendoakan agar setiap orang yang makan di tempat itu, selain tubuhnya sehat, selain hidupnya berbahagia, mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, kita belajar bahwa yang penting kita memiliki kasih Tuhan itu. Yang penting kita memiliki hati yang menyadari bahwa kita ini sudah mendapatkan anugerah yang paling sempurna di dalam hidup ini, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Dan itu Tuhan lakukan karena kasih. Allah Bapa menganugerahkan anaknya, mengutus anaknya ke dalam dunia karena kasih kepada umat manusia. Dan Tuhan Yesus taat kepada Bapanya karena dia mengasihi Bapanya dan mengasihi umat manusia. Dan sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tebus, marilah kita memiliki kasih yang sama. Kasih yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Kita mohon Tuhan memberikannya. Dan melalui kasih yang Tuhan berikan itu, kita bisa mengabarkan Injil, mengabarkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Dengan cara apapun, kesempatan apapun yang Tuhan berikan. Yang penting kita mau dan melakukannya itu dengan kasih. Bapak Ibu sekalian, hal yang berikutnya yang kita pelajari, marilah kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dengan kasih yang Tuhan berikan, kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Banyak orang bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan itu, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang berbeda. Ya, ada orang yang mengatakan orang Kristen ini orang yang luar biasa, ya, karena mereka memiliki kasih, memiliki pengampunan ketika mereka disakiti, ketika gereja mereka dibakar, ketika mereka mungkin disumpahi orang, mereka bisa mendoakan dan mengampuni. Itu wujud dari kesaksian hidup kita menjadi saksi Kristus. Tapi mungkin juga ada orang yang melihat berbeda. Orang ini orang Kristen cuma ngomong saja, ya, tetapi tingkahnya berbeda dari apa yang diomongkan. Tetapi hari ini kita diingatkan, kita ini anak Tuhan. Saya selalu mengatakan kepada banyak orang bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang sudah Tuhan Yesus tebus, itu hidup seperti ikan hidup di dalam akuarium. Hidup kita itu dilihat dari berbagai sisi oleh banyak orang. Dan apakah melalui hidup kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang tentang kasih Kristus. Di akhir dari firman Tuhan ini saya ingin menceritakan satu kisah tentang sebuah gereja di Singapura. Waktu itu pemerintah Singapura itu mendatangi gembala di gereja itu dan meminta bantuan dari gembala di gereja itu. Meminta apakah jemaat dari gereja tersebut, terutama banyak anak muda, bisa membantu pemerintah untuk melakukan pelayanan sosial. Ya, dan pelayanan sosial adalah mereka diminta untuk menolong para orang-orang tua, orang lansia yang tinggal di apartemen-apartemen yang mereka tinggalnya mungkin hanya berdua suami istri atau bahkan sendiri, tidak tinggal bersama dengan anaknya. Pemerintah Singapura mengatakan bahwa para orang tua ini mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya hal kecil aja, kesulitan untuk membuang sampah. Jadi ditanya apakah mau ya melakukan pelayanan sosial, ya, karena kan jemaatmu terutama anak muda banyak. Dan gembalanya menyetujui permintaan dari pemerintah Singapura. Tetapi pemerintah Singapura memberikan satu syarat, yaitu tidak boleh menginjili. Jadi pelayanan sosial boleh tapi tidak boleh menginjili. Ya, kata pendetanya baik, ya. Kemudian dia mengajak ya berbicara kepada jemaatnya dan banyak jemaat yang bersedia, secara khusus anak-anak muda, ya. Kemudian dibuat pengumuman di apartemen-apartemen yang ada di sana,
bahwa besok akan ada pembuangan sampah gratis ya, karena mereka tidak tahu di apartemen itu yang orang tua yang mana. Jadi semua diumumkan ya di apartemen-apartemen yang ada di sana. Lalu kemudian anak muda itu disebar ya, ketika pagi-pagi mereka datang, mereka mengetuk pintu masing-masing ruangan di apartemen itu, dan kemudian ada yang buka pintu terus dibilang buang sampah gratis. Orang itu tidak percaya bahwa ini gratis ya, karena zaman sekarang tidak ada yang gratis. Langsung ditutup lagi pintunya. Tetapi kemudian ada yang buka dan tanya, benar ini gratis? Iya gratis. Lalu kemudian dia menyodorkan sampahnya, dan kemudian anak muda ini membuang ya, membantu membuangkan. Nah dari hasil pelayanan satu hari itu, kemudian para anak muda dari gereja ini membuat satu pemetaan. Jadi rumah-rumah yang memang diisi, ruangan-ruangan yang diisi oleh orang-orang ya, rumah tangga yang isinya orang-orang muda, pasangan-pasangan muda, mereka tidak didatangi lagi ya, karena mereka sebetulnya tidak membutuhkan bantuan. Tetapi mereka mencatat ya, ada apartemen-apartemen yang isinya memang orang-orang tua yang benar-benar membutuhkan pertolongan, dan kemudian mereka mendatangi lagi ya orang-orang tua ini untuk dibantu. Ya, jadi yang khusus hari-hari berikutnya yang dibantu hanya orang-orang tua, karena memang itu tujuan dari pemerintah Singapura untuk menolong orang-orang tua. Dan ketika kemudian dikunjungi, ya mereka kemudian dibantu, para anak-anak muda ini melihat satu kesempatan yang lain. Mereka ngomong waktu pertemuan ya, mereka kumpul bersama, evaluasi, mereka mengatakan ternyata yang dibantu, yang mereka membutuhkan bantuan ini para orang tua bukan cuma dibuangkan sampah, tetapi banyak orang tua yang belum sempat cuci baju, ya mungkin karena badannya kurang sehat tidak sempat cuci baju. Dan kemudian mereka memutuskan bukan hanya buangkan sampah, tapi mencucikan baju. Ya kemudian para orang tua ini tanya, loh ini bayar atau tidak? Oh tidak, gratis. Ya baju pakaian kotor diambil. Ya besoknya ketika mereka datang lagi buang sampah, pakaiannya sudah diantarkan, sudah rapi. Dan itu mereka lakukan selama beberapa hari, sampai kemudian orang-orang tua ini mulai kebingungan. Ya, ada yang bertanya, kalian ini siapa? Kamu ini siapa? Kok melakukan pelayanan gratis ya tanpa minta uang, ya dengan senang hati, bahkan dari membuangkan sampah kemudian membantu kami mencucikan baju. Kemudian kalian ini siapa? Ada orang tua yang menduga-duga dan mengatakan, oh mungkin kalian orang kiriman dari orang tua kami, dari anak-anak kami. Ya ada orang-orang tua yang anaknya sudah mungkin berbulan-bulan tidak menengok. Oh rupanya anak kami ini karena nggak sempat kirim kamu ya buat bantu, buat menolong kami. Ya tetapi anak-anak muda ini sudah diingatkan oleh gembala mereka bahwa suatu saat akan timbul pertanyaan dari orang tua yang mereka tolong ini, para lansia yang mereka tolong. Dan mereka sudah disiapkan ya. Pemerintah Singapura bilang tidak boleh melakukan penginjilan, tetapi gembalanya ngomong tidak boleh melakukan penginjilan, tapi kalau jawab boleh kan. Jadi ketika ditanya, mereka disiapkan untuk menjawab. Kami bukan disuruh oleh anak, emak atau engkong atau kakek atau nenek. Kami datang ke sini dengan tulus karena disuruh oleh seseorang yang menyuruh kami. Siapa? Ditanya, apakah mau kenal Bapak Ibu yang menyuruh kami? Yang menyuruh kami itu Tuhan Yesus, dia katakan. Yang menyuruh kami Tuhan Yesus. Lalu mereka tanya, siapa Tuhan Yesus? Mereka kemudian anak muda ini menjawab, mau kenal sama Tuhan Yesus? Mau. Kalau gitu nanti kami jemput ya, hari Minggu kami bawa untuk kalian mengenal Tuhan Yesus. Dan kemudian disiapkan mobil-mobil ya, bis-bis untuk menjemput para orang tua ini dan membawa mereka ke gereja. Dan banyak orang-orang tua yang dipulihkan, bahkan keluarga mereka jadi dipulihkan. Ketika mereka cerita kepada anak, menantu, cerita kepada tetangga, banyak orang yang terheran-heran. Dan kemudian mereka yang belum kenal Tuhan jadi belajar mengenal Tuhan. Dan banyak orang yang kemudian mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dengan apa? Dengan kesaksian hidup dari yang dilakukan jemaat dari gereja yang melakukan pelayanan ini. Dari anak-anak muda yang memberikan hatinya karena kasih mereka kepada Tuhan, dan kemudian melakukan pelayanan ini dengan hati yang penuh kasih. Dan itu memulihkan kehidupan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat anugerah Tuhan yang sempurna, ditebus oleh Tuhan Yesus dengan hidupnya sendiri, dengan tubuhnya, dengan nyawanya. Dan kita sudah memiliki jaminan ke surga. Betapa bersyukurnya kita ketika kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan di hidup kita. Menggunakan setiap kesempatan, setiap cara yang Tuhan berikan
untuk menyatakan Kristus kepada banyak orang. Sehingga banyak orang bisa mengenal Kristus lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat apapun yang bisa kita lakukan. Dan biarlah ini menjadi komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan dan ditebus Tuhan, marilah kita menggunakan kesempatan baik-baik dalam hidup kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, yaitu menyatakan kasih Tuhan, memperkenalkan Kristus kepada setiap orang yang Tuhan beri dalam hidup kita, ketika kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa kita layani. Marilah di tengah segala keterbatasan kita bersyukur kita bisa ditebus oleh Tuhan Yesus dan diberi kesempatan untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan ini baik-baik hanya dengan satu alasan, karena kita mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan perkenalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami akan sampai pada kehidupan sesudah kematian. Kami akan meninggalkan dunia yang fana ini, masuk ke dalam kehidupan kekal. Dan untuk bisa sampai kepada kehidupan kekal di surga, hanya Tuhan yang bisa memberi jalan melalui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Sebagai manusia berdosa, kami tidak punya kemampuan untuk bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi terima kasih karena kasih Bapa kepada kami umat manusia. Bapa sudah mengutus anak tunggal-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat bagi kami. Dan Tuhan Yesus yang mengasihi Bapa dan mengasihi kami umat manusia, taat untuk menjadi juru selamat kami. Datang melayani dunia ini dan mati di kayu salib, bangkit untuk menyediakan tempat bagi kami di sorga. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih juga kalau Tuhan memberi kami kesehatan, memberi kami kesempatan bertemu dengan banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tolong kami Tuhan, dengan kasih yang dari Tuhan, kami bisa mengucap syukur untuk orang-orang yang kami kenal yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan biarlah dengan kasih yang Tuhan taruh di dalam hati kami, tolong kami untuk bisa berkomitmen melakukan amanat agung Tuhan, memperkenalkan Kristus kepada banyak orang, bukan hanya dengan perkataan kami, tetapi dengan perbuatan kami, sehingga melalui hidup kami, juga melalui perkataan kami, orang mengenal Kristus yang nyata. Dan biarlah kami menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan tidak menyia-nyiakannya, karena waktu yang kami miliki sangat terbatas. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur telah menjadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh saja kita dengar. Biarlah jemaat sekalian, marilah kita boleh meresponi firman Tuhan dengan boleh sekali lagi memujikan juru selamat kita yang sungguh ajaib, sambil kita boleh mempersiapkan persembahan kita. Juru selamat yang ajaib. Kristus sudah bebaskanku, juru selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, juru selamat yang ajaib. Juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku.
yang mengorbankan darahnya, juru selamat yang ajaib. Ku dan Allah didamaikan, juru selamat yang ajaib, juru selamat yang ajaib. Ya Yesus Tuhanku, juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ku diberi kuasa menangnya, juru selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan, juru selamat yang ajaib, juru selamat yang ajaib. Ya Yesus Tuhanku, juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Mari jemaat kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kembali boleh datang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Engkau boleh menyapa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah Engkau berikan pada setiap kami, sehingga Engkau boleh melayakkan kami untuk boleh datang memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi boleh terus diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh kami terima ini. Biarlah kami pun boleh terus meresponinya, juga dengan memberikan berkat yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Biarlah ini semua hanya kami berikan untuk boleh sebagai respon kami, bahwa ini bukan milik kami Tuhan, tetapi biarlah Engkau yang boleh memakainya sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang boleh terpanggil untuk mengelolanya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat dan pertolongan-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk terus menjadi saksi Kristus, membagikan kasih Kristus kepada dunia, menjadi berkat bagi sesama, menjadi garam dan terang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera.
Kita bersyukur kalau kita masih boleh terus beribadah meskipun online, kita belajar tentang gereja. Jadi semoga apa yang kita pelajari nanti kalau Tuhan izinkan kita bisa onsite, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa praktekkan itu. Tapi semoga kita terus belajar, inilah gereja, inilah tubuh Kristus, inilah kita. Kita punya tugas membagikan kasih Kristus, mungkin bisa mulai dipikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk gereja dan untuk orang-orang di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.